Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuda Kusuma Ramadhani, NIM 05586346, Prodi Ilmu Hukum. Tema kali ini dalam presentasi itu yaitu pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila. Dan judulnya yaitu yang saya akan presentasikan yaitu perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah Indonesia. Nah, untuk pertama di awal yaitu perjalanan Pancasila itu sendiri. Nah, terdapat 5 era perkembangan Pancasila di Indonesia. Yang pertama di awal kemerdekaan periode 1945 sampai 1949, di mana Pancasila pertama kali dirumuskan dan disahkan sebagai dasar negara. Nilai-nilai kebangsaan diperjuangkan untuk menyatukan bangsa yang baru merdeka dari penjajahan. Terus lanjut ke era RIS periode 1949 sampai 1950. Saat Indonesia menjadi negara federal, Pancasila tetap menjadi pemersatu meski struktur negara berubah. Semangat persatuan akhirnya mengembalikan bentuk negara kesatuan. Dan lanjut yaitu demokrasi terpimpin periode 1959 sampai 1966, di mana Pancasila ditafsirkan secara terpusat oleh pemerintah. Terjadi penyimpangan dari nilai-nilai demokrasi Pancasila yang berujung pada kritik politik dan ekonomi. Terus lanjut ke masa Orde Baru, di mana periode ini dari tahun 1966 sampai 1998 dengan program P4 untuk penataran Pancasila. Stabilitas dijaga namun kebebasan dibatasi. Pancasila dijadikan asas tunggal organisasi. Setelah Orde Baru berakhir, lanjut di mana era reformasi dibentuk, di mana periode ini yaitu periode dari tahun 1998 sampai sekarang, di mana Pancasila dikembalikan sebagai ideologi terbuka. Nilai-nilai demokrasi, HAM, dan keadilan sosial diaktualisasi sesuai tuntunan zaman modern. Nah, untuk itu kita fokus ke era reformasi 1998. Dan sini saya ngambil sumber dari Rikles 2008, Sejarah Indonesia Modern. Dan peristiwa penting Reformasi 1998 yaitu Gerakan Reformasi 1998 merupakan titik balik sejarah Indonesia yang mengakhiri 30 tahun kekuasaan Orde Baru, di mana mahasiswa dan rakyat turun ke jalan untuk menuntut demokratisasi, penegakan HAM, dan pemberantasan KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Puncaknya terjadi pada tahun 1998 ketika mahasiswa menduduki gedung DPR atau MPR, memaksa Presiden Soeharto mengundurkan diri. Pada tanggal 21 Mei 1998, peristiwa ini menandai lahirnya era baru demokrasi Indonesia yang lebih terbuka dan partisipatif. Untuk kronologinya sendiri, pada tahun Reformasi 1998 yaitu krisis ekonomi 1997, di mana krisis ini menyebabkan krisis moneter Asia. Penyebabnya yaitu rupiah anjlok dan memicu inflasi tinggi dan PHK massal yang memperburuk kondisi sosial ekonomi rakyat Indonesia. Dan itulah menyebabkan terjadinya demonstrasi mahasiswa
mahasiswa dari berbagai universitas turun ke jalan menuntun reformasi total, demokratisasi dan penghapusan KKN yang merajalela. Nah, dari peristiwa krisis ini terjadi dan demo mahasiswa ini terjadi, namanya tragedi Trisakti 12 Mei 1998, di mana 4 mahasiswa Trisakti gugur ditembak saat demonstrasi damai, memicu gelombang protes nasional yang semakin besar. Pengunduran Soeharto 21 Mei 1998, setelah 32 tahun berkuasa, Presiden Soeharto diumumkan mengundurkan diri di Istana Merdeka, menandainya berakhirnya era Orde Baru dan dimulainya era reformasi. Untuk transisinya demokrasi, di mana era reformasi 1998 menandai titik balik fundamental dalam sejarah Indonesia. Setelah 30 tahun di bawah pemerintahan Orde Baru, rakyat Indonesia berhasil memperjuangkan kembali kedaulatan rakyat dan sejatinya berdasarkan nilai Pancasila. Transisi demokrasi ini ditandai dengan amandemen UUD 1945, pemilihan umum yang bebas dan adil, desentralisasi kekuasaan, serta penguatan lembaga demokrasi. Perubahan sistem pemerintahan ini mencerminkan semangat sila keempat Pancasila, yang dimana berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Dan di sini kedaulatan rakyat itu menjadi kekuasaan tertinggi dan harus melalui sistem perwakilan dan pemilihan umum yang demokrasi. Nah, dari kedaulatan rakyat ini terbentuknya musyawarah mufakat, yaitu pengambilan keputusan yang dilakukan melalui dialog dan konsensus, menghormati perbedaan pendapat demi kepentingan bersama. Dan menurut Asidiki, reformasi konstitusi Indonesia merupakan upaya membalikkan kedaulatan rakyat yang selama ini terpasung. Peristiwa ini membawa Indonesia menuju demokrasi konstitusional yang lebih matang dengan check dan balance yang lebih baik. Untuk nilai-nilai Pancasila dalam reformasi, nilai-nilai Pancasila yang tercermin yang dimana nilai-nilai ini terjadi ketika peristiwa Dekret Presiden 5/1959 yang mencerminkan beberapa nilai leluhur Pancasila yang menjadi landasan kehidupan bangsa bernegara Indonesia, yang mewakili sila yang keempat, yaitu kerakyatan, yaitu mengambil kedaulatan rakyat melalui musyawarah dalam lembaga perwakilan yang dipimpin hikmat kebijaksanaan. Dan sila ketiga yaitu persatuan, ya berarti menyatukan kembali bangsa yang terpecah akibat instabilitas atau politik parlementer. Untuk sila kelima sendiri yaitu upaya menciptakan stabilitas nasional sebagai persyaratan membangun yang keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan nilai ke sila 2 yaitu kemanusiaan, yaitu menghormati martabat rakyat dengan mengakhiri kekacauan politik yang merugikan kepentingan masyarakat luas. Dan di sini musyawarah mufakat adalah mengambil mekanisme pengambilan keputusan yang mengutamakan dialog dan kesepakatan bersama demi kepentingan rakyat. Dan juga keadilan sosial yang berarti pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat tanpa diskriminasi sebagai perjuangan sejak kemerdekaan.
Perjuangan demokrasi di Indonesia mencerminkan dua sila penting Pancasila yang tadi saya sebutkan, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, itu sila keempat, dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan di sini menurut Kailan, musyawarah mufakat merupakan ciri khas demokrasi Indonesia yang berbeda dengan demokrasi Barat. Keputusan diambil melalui dialog dan konsensus, bukan semata-mata voting mayoritas. Dari masa Orde Baru hingga reformasi, rakyat Indonesia berjuang untuk mewujudkan keadilan sosial yang merata. Gerakan mahasiswa 1998 menuntut pemerataan ekonomi dan penghapusan KKN. Nilai-nilai rakyat tercermin dalam semangat gotong royong dan partisipasi aktif masyarakat dalam membangun bangsa. Untuk refleksi pribadi, untuk pelajaran yang diambil dari nilai-nilai dan peristiwa Dekret Presiden 1959, yaitu keberanian memperjuangkan kemerdekaan. Soekarno menunjuk keberanian untuk mengambil keputusan tegas demi menyelamatkan bangsa dari perpecahan politik yang berkepanjangan. Pentingnya persatuan, kembalinya UUD 1945 menegaskan bahwa persatuan Indonesia harus dijaga atas kepentingan golongan. Pancasila menjadi pemersatu dan keberagaman. Tanggung jawab sebagai warga negara, setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaga pengamatan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Relevansi bagi generasi muda, nilai-nilai ini tetap relevan dan menghadapi tantangan zaman seperti hoax, polarisasi, dan ancaman desentralisasi bangsa. Untuk relevansinya bagi generasi muda, yaitu nilai Pancasila tetap relevan untuk generasi saat ini. Partisipasi demokratif generasi muda akhirnya dapat menyuarakan aspirasi melalui jalur konstitusional, mengikuti pemilu, dan terlibat dalam organisasi kemasyarakatan. Menjaga persatuan di era digital di tengah maraknya hoak dan ujaran kebencian di media sosial. Nilai persatuan Indonesia harus dijaga dengan bijak bermedia dan menghargai perbedaan. Mewujudkan keadilan sosial yang berarti generasi muda dapat berkontribusi melalui aksi sosial, wirausaha, dan inklusif, dan advokasi kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil. Untuk sumber materinya ini saya mengambil dari buku Otama, Pendidikan Pancasila, Jurnal Ilmiah, dan buku pendukung. Untuk kesimpulannya yaitu perjalanan Pancasila dari masa kemerdekaan hingga era reformasi menunjukkan bahwa nilai-nilai luhur bangsa Indonesia tetap relevan dan menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Mari kita jaga amalan nilai Pancasila untuk kehidupan sehari-hari, untuk mewujudkan Indonesia yang lebih adil dan sejahtera. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab untuk meneruskan semangat para pendiri dan mempertahankan persatuan dan kesatuan Indonesia. Untuk sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata dan ucap. Sekian dan terima kasih.